Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Sakatuk Pamimpin, yang saya hormati seluruh Dewan Guru yang bisa ada di saat siang hari ini, yang boleh bersama-sama di saat ini. Sebagai umat yang percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, tentu patutlah kita mengucap syukur atas segala berkat Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga di saat ini kita boleh ada di tempat ini melaksanakan segala tugas tanggung jawab, bahkan kita boleh diberikan sehat dan kuat untuk melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawab kita sebagai guru-guru yang ada di sekolah ini. Ucapan terima kasih buat Bapak Kepala Sekolah sebagai mentor dan bahkan kepada semua Dewan Guru yang boleh ada di tempat ini sehubungan dengan penyampaian hasil laporan orientasi yang kami ikuti selama 4 hari di Selakan. Adapun di saat ini saya akan menyampaikan secara gambaran umum apa yang menjadi hasil penyampaian kami pada saat kami mengikuti orientasi yang dilaksanakan selama 4 hari, yaitu dari tanggal 30 Oktober sampai dengan 2 November 2023 yang bertempat di Auditorium Sidakore Kabupaten Banggai Kepulauan. Adapun maksud dan tujuan di dalam mengikuti orientasi pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah, di sini diharapkan peserta mampu memahami program orientasi, bahkan peserta mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Itu adalah beberapa bagian dari maksud dan tujuan tentang program orientasi yang telah kami ikuti. Adapun materi-materi yang sudah kami ikuti ketika pelaksanaan orientasi ini, ada beberapa materi. Yang pertama tentang pengenalan dan susunan organisasi tata kerja, yang kedua pengenalan jabatan, yang keempat pengenalan manajemen kinerja organisasi, yang kelima kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Banggai Kepulauan. Selanjutnya yang terakhir ada ceramah, yaitu di dalamnya ceramah profesionalisme ASN dan ceramah anti korupsi. Dan pada saat ini saya langsung menyampaikan apa yang menjadi rencana kerja selama kurang lebih 5 tahun, sebagaimana rencana kerja yang diuraikan semua yang saya sudah bagikan selama 5 tahun. Yang pertama adalah rencana kerja tahun 2023 sampai dengan tahun 2027. Namun sesungguhnya rencana kerja di saat siang hari ini yang saya sampaikan ini terpisah-pisah. Namun sesungguhnya rencana kerja yang saya akan sampaikan itu berkaitan satu dengan yang lain dan tidak terpisah antara rencana kerja bagian di 2023 sampai dengan 2027. Adapun rencana kerja di tahun 2023 ini, yang pertama adalah menyusun perangkat pembelajaran sesuai dengan ketentuan sekolah. Tujuan penyusunan perangkat pembelajaran, dengan adanya perangkat pembelajaran yang lengkap, tentu ini akan menciptakan lingkungan sekolah yang lebih berdaya dan relevan bagi siswa. Dan pada akhirnya, melalui perangkat pembelajaran yang ada, yang lengkap dan baik, dapat meningkatkan prestasi siswa, motivasi belajar, dan persiapan mereka untuk masa depan anak-anak bangsa. Selanjutnya, rencana kerja di tahun 2024 dalam pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan itu adalah membangun karakter siswa. Dalam hal ini, di dalam peran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, tidak hanya dibekali, dalam hal ini siswa tidak hanya dibekali untuk menguasai materi, tetapi di dalamnya yang dimaksudkan lebih daripada itu untuk membangun kepribadian siswa agar memiliki karakter yang baik. Menumbuh kembangkan karakter yang positif bagi siswa dalam dunia pendidikan adalah suatu hal yang sangat penting, sehingga itu juga perlu diaplikasikan melalui kehidupan anak-anak peserta didik yang ada di lingkungan kerja. Oleh karena itu sangat penting dalam mengaplikasikan karakter anak bangsa, sehingga dari hasil rencana kerja di tahun kedua diharapkan siswa itu dapat memiliki karakter yang baik ketika berada di lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat pada umumnya. Selanjutnya, rencana kerja di tahun 2025 itu meningkatkan pencapaian hasil belajar siswa pada mata pelajaran PPKN. Terdapat beberapa cara
dalam meningkatkan hasil belajar siswa, yang pertama tentu memahami kebutuhan siswa dalam hal mengetahui gaya belajar siswa. Ketika kebutuhan siswa dipahami, tentu ini menjadi bagian yang baik untuk dapat memberikan perhatian-perhatian khusus terutama kepada siswa yang perlu mendapatkan dukungan tambahan. Kedua, pengajaran yang relevan dan menarik dalam hal ini harus mengaitkan pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, tentu memanfaatkan teknologi dan sumber belajar online. Dari hasil rencana kerja di tahun ketiga, ini diharapkan mampu meningkatkan nilai dan presentasi akademik siswa, baik itu dalam hal ujian maupun tugas-tugas proyek lainnya. Sehingga dengan hal ini dapat menumbuhkan dan mengembangkan minat siswa terhadap pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Terdapat beberapa kegiatan dalam pembelajaran dalam hal meningkatkan pencapaian hasil belajar, itu diantaranya adalah membuat pembelajaran di luar kelas, membuat pembelajaran lebih menarik yang disesuaikan dengan kemampuan anak, baik melalui kelompok maupun individu. Selanjutnya, rencana tahun kerja di tahun 2026 yaitu meningkatkan kesadaran siswa dalam pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Dimensi keterampilan dalam pembelajaran pendidikan Pancasila ini meliputi keterampilan berpartisipasi. Artinya, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang menjadi keterampilan sosial itu diharapkan siswa mampu bekerja sama dengan orang lain, bertoleransi, menghormati hak orang lain, memiliki kepekaan sosial, serta mampu mengontrol diri dan bekerja sama dengan orang lain. Selanjutnya, dengan hal tersebut, mendorong siswa dalam menghidupi keterampilan sosial dengan modal dapat berinteraksi dengan orang lain, dan diharapkan di tahun 2026 siswa dapat menerapkan pengetahuan keterampilan sosial melalui wujud nyata, melalui simpati dan empati baik sesama siswa maupun masyarakat. Dan yang program di tahun 2027, program yang terakhir adalah meningkatkan partisipasi siswa dalam kegiatan pendidikan Pancasila dan kenegaraan. Ada terdapat beberapa kegiatan yang dapat dilakukan, yaitu dengan melakukan lomba kebersihan lingkungan antar kelas, membaca teks pembukaan Undang-Undang 1945 dengan baik, serta melakukan bakti sosial memungut sampah di lingkungan sekolah setiap hari. Adapun hal ini tentu dapat disertai dengan pemberian hadiah atau penghargaan. Ini sebagai pengakuan atas prestasi siswa. Dan di hasil rencana kerja di tahun 2027, diharapkan siswa itu dapat terlibat dalam kegiatan sosial dan dapat menghasilkan karya-karya kreatif dan terus menghasilkan karya kreativitas siswa melalui karya-karya siswa itu sendiri. Itu adalah bagian dari rencana kerja dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2027. Tentu dalam rencana kerja ini ada begitu banyak kekurangan, bahkan ada begitu banyak hal yang perlu mungkin Bapak Ibu tambahkan melalui saran. Pada saat ini saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu yang memberikan saran di saat ini, saran dan masukan, disilakan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, kepada peserta. Melihat apa yang merupakan program ataupun dunia kerja dari kegiatan yang diikuti, seiring dengan itu maka saya aplikasikan dalam pelaksanaan tugas keseharian yang ada di SMP Serta Panenteng. Saya berharap dengan adanya pelaksanaan kegiatan ujian semester ini juga dengan program sekolah, maka RPP itu terlampir ketika menyerahkan soal. Jadi soal melalui saya terima dengan isi RPP saya lihat. Itu sudah merupakan masukan saya. Sekian. Ya, terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah sekaligus mentor. Dan pada saat ini mungkin masih ada dari Dewan Guru yang ingin memberikan saran, silakan. Kepada Bapak Ibu Dewan Guru, jika masih ada saran dan masukan, diberikan kesempatan dalam hal pemaparan hasil orientasi yang
telah kami ikuti secara khusus di rencana kerja yang sudah saya paparkan. Iya, jika sudah tidak ada saran dari Bapak Ibu, pada saat ini seluruh kegiatan daripada pemaparan hasil orientasi cukup sampai di sini. Terima kasih untuk kerjasama buat kita semua, dan tentu dalam pemaparan rencana kerja bahkan dalam pelaksanaan saya tetap membutuhkan masukan dan saran dari teman-teman ketika bekerja di lapangan. Masukan yang baik tentu akan membawa hal yang baik juga di dalam pembelajaran saya nanti ke depan. Demikian seluruh laporan hasil orientasi pada saat siang hari ini. Diucapkan terima kasih, sekali lagi selamat siang dan shalom.